Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang aliran filsafat idealisme. Nah, kali ini kita akan membahas tentang aliran filsafat empirisme, di mana aliran ini menganggap bahwa pengetahuan yang benar itu harus bersumber dari pengalaman. Dan yang dimaksud pengalaman di sini itu adalah pengalaman melalui panca indera, yaitu 5 indera yang manusia miliki. Sehingga aliran ini menolak anggapan bahwa manusia memiliki pengetahuan, fitrah pengetahuan yang dimilikinya saat dilahirkan. Makanya konsep yang dipahami oleh aliran filsafat empirisme ini adalah manusia ketika lahir itu dia kosong, seperti kertas putih yang belum ditulis apapun. Atau bahasa yang sering kita dengarnya itu adalah istilahnya tabula rasa, bahwa manusia ketika lahir tidak memiliki pengalaman apa-apa, tidak mengetahui pengetahuan apapun. Nah, seiring bertumbuhnya manusia itulah melalui panca inderanya manusia memiliki pengetahuan, sehingga aliran empirisme ini menganggap bahwa pengetahuan haruslah bersumber dari panca indera. Begitu pentingnya indera bagi aliran filsafat empirisme, sehingga dia menganggap bahwa satu-satunya sumber pengetahuan itu adalah indera. Kenapa? Karena melalui indera inilah kita mengenal dunia sekeliling kita. Misalkan melalui mata, kita bisa mengetahui bentuk, keberadaan, sifat, ataupun karakteristik benda-benda yang ada di sekeliling kita. Melalui telinga, kita juga bisa mengenal dimensi lain dari objek-objek fisik yang tidak bisa dicerap oleh mata, yaitu apa? Suara. Selain itu, melalui indera perasa, kita bisa mengenali dimensi lain yang tidak bisa dicerna oleh mata ataupun telinga, yaitu rasa. Misalkan rasa asin, manis, pahit, dan lain-lain sebagainya. Yang tentunya rasa indera perasa ini turut membantu pengetahuan manusia dalam mengolah informasi yang dia dapatkan. Begitupun tidak kalah pentingnya indera penciuman yang bisa mencerap aspek lain dari objek-objek fisik yang tidak bisa dilihat, yaitu apa? Bau. Yang mungkin kita bisa membedakan bau itu melalui indera penciuman antara bunga, bau bangkai, atau mungkin parfum. Kita bisa membedakannya melalui indera. Jadi pengetahuan tentang bau itu kita dapatkan melalui indera penciuman. Tidak kalah pentingnya juga indera peraba. Kita bisa menelaah atau memproses pengetahuan terkait panas, dingin, lunak, halus, kasar melalui indera-indera melalui indera peraba ini, yang jelas tidak akan bisa didapatkan oleh indera penciuman, penglihatan maupun pendengaran. Akan tetapi, selain indera berfungsi sebagai sumber pengetahuan yang dimiliki manusia, indera juga bisa berfungsi sebagai pertahanan hidup atau survival. Mata misalnya. Mata sangat berguna sekali ketika misalkan ada bahaya yang mungkin akan mengancam nyawa kita. Misal ketika di jalan raya, ada kendaraan yang mau menabrak kita dari depan, mata bisa mengantisipasi, melihat itu, menghindari bahaya tersebut. Begitupun indera pendengaran, ketika mata tidak bisa mengenali bahaya, tidak bisa menjangkau bahaya yang dilihat, misalkan dari belakang ada mobil atau motor yang mau menabrak kita, kita bisa mendengarnya dari suara klakson motor atau mobil misalkan. Jadi kita bisa menghindari bahaya tersebut melalui pendengaran. Akan tetapi pendengaran, penglihatan, ataupun mungkin yang lainnya, sebelum ke yang lainnya kita bahas yang terkait indera-indera yang lainnya. Indera perasa atau peraba misalkan. Perasa kita bisa menghindari untuk tidak memakan makanan yang beracun. Atau mungkin dari indera penciuman kita bisa menghindari bahaya-bahaya seperti misalkan bau busuk ataupun yang lainnya. Dengan demikian kita sadar bahwa indera berfungsi tidak hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga alat yang sangat diperlukan untuk menghindari dari bahaya.
Dengan kata lain, indera merupakan instrumen untuk kelangsungan hidup. Sepintas, tampaknya indera telah mencukupi kebutuhan kita akan pengetahuan karena melalui panca indera kita bisa mengenali 5 dimensi dari sebuah benda yang kita amati. Dan seperti yang telah tadi kita jelaskan, persepsi indera itu telah mencukupi dan memadai untuk menghindari dari berbagai macam bahaya yang mengancam nyawa kita. Namun muncul satu pertanyaan, apakah indera telah cukup memasok kebutuhan kita akan ilmu sebagai pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana adanya? Jadi kan empirisme ini mengandalkan indera itu sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Tapi apakah iya pengetahuan yang kita dapatkan melalui panca indera itu sudah sebagaimana adanya atau sesuai fakta? Misalkan kita melihat atau kita mampu memberi pengetahuan melalui mata. Katakanlah kita bisa melihat bulan, kita bisa melihat bintang. Tapi apakah jawabannya itu seperti apa yang mata lihat? Sehingga muncullah ada lagu Bintang Kecil di Langit yang Biru. Apakah benar bintang itu ukurannya kecil? Apakah benar langit itu warnanya biru? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi keterbatasan bahwa ternyata kesan indrawi yang kita tangkap itu tidak sesuai kenyataan. Misalkan ketika kita mengkritisi pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan melalui indera seperti yang tadi itu, bintang kecil dan langit biru. Nyatanya bintang yang kita lihat kecil itu justru menurut sains itu ukurannya jauh lebih besar, bahkan lebih besar daripada matahari, seperti bintang Vega yang berada di konstelasi Orion misalkan. Kita juga menduga bahwa warna langit itu biru, padahal langit itu sendiri tidak jelas apa definisinya. Kesan keliru seperti itu tentu tidak hanya milik penglihatan kita, tetapi juga diderita oleh indera pendengaran atau telinga. Misalkan suara dentuman bom atau gunung berapi yang kita dengar pada pukul 10:06 misalnya. Belum tentu terjadi pada saat kita mendengarnya. Karena apa? Karena gelombang suara membutuhkan waktu beberapa saat untuk mencapai telinga kita. Mungkin hanya beberapa detik atau 1-4 menit. Selain itu, kita juga tahu bahwa tidak semua gelombang suara dapat didengar atau diterjemahkan oleh sel-sel saraf telinga sebagai suara. Karena telinga kita hanya mampu mendengar gelombang suara yang berfrekuensi tertentu saja, dan bukan gelombang suara yang jauh di luar batas frekuensi kemampuan pendengaran kita. Seperti halnya telinga tadi, penglihatan kita juga hanya bisa menangkap gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu, sehingga gelombang cahaya yang jatuh di luar frekuensi penglihatan kita tidak akan dapat kita lihat meskipun sebenarnya mereka itu ada, seperti sinar kosmik, sinar gamma, sinar X, ultraviolet, bahkan inframerah. Jadi memang di sisi lain, alat indera ini begitu banyak memasok pengetahuan kita semenjak kita lahir sampai saat ini. Akan tetapi ternyata alat panca indera ini memiliki banyak kelemahan, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan sebagaimana yang diungkapkan oleh aliran empirisme ini. Di sisi lain, ya, hampir semua pengetahuan, kebanyakan pengetahuan yang kita dapatkan melalui panca indera. Dan aliran ini menganggap bahwa manusia ketika lahir itu tabula rasa, tidak memiliki pengetahuan apapun, tidak memiliki fitrah pengetahuan apapun, karena memang belum punya pengalaman apa-apa. Jadi aliran ini tidak akan menerima konsep namanya laduni, menerima konsep namanya punya bakat sejak lahir. Tidak. Semuanya berdasarkan pengalaman, yang pengalaman tersebut didapatkan melalui panca indera. Itu saja terkait sedikit tentang aliran filsafat empirisme.